Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok Waalaikumsalam. kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan. Tugas tersebut pada bab 4 yang dengan tema mengidentifikasi tujuan pidato pada audiens yang disesuaikan dengan audiens. Perkenalkan, saya Rifki Riandi Alfitan dan saya Pino Nimbuti Lestari. Langsung saja pada awalan. Yang pertama, lanjut. Dalam konteks kehidupan nyata, pembicara diundang untuk berbicara karena mereka mempunyai keahlian pada sebuah keahlian. Jadi, pembicara ini mempunyai pikiran yang lebih untuk memberikan materinya kepada audiens karena audiens ini memerlukan materi untuk pengetahuan mereka. Lanjut. Maka seseorang berbicara perlu mengambil langkah pertama, yaitu menyiapkan pidato yang disesuaikan dengan audiens. Lanjut. 5 langkah membantu berbicara menyiapkan yang disesuaikan dengan audiens. Pada intinya pada bab ini akan membicarakan dengan 5 bab. Yang pertama itu mengidentifikasi topik, yang kedua menganalisis audiens, yang ketiga memahami latar pembicaraan, yang keempat memilih topik, terus yang kelima tujuan mengembangkan tujuan pidato tertentu. Lanjut saja yang pertama mengidentifikasi topik. Pidato yang efektif adalah mengidentifikasi topik, pilih subjek yang penting dan pahami subjek yang akan dibahas. Jadi pembicara harus memiliki kompeten yang lebih terkait materi yang akan dibawakan. Jadi tidak mungkin cara ini kurang pemahaman dari materi yang akan disampaikan karena akan menentukan audiens ini tertarik atau tidak. Perlu diketahui subjek ini cakupannya lebih luas daripada topik. Topik ini mencakup bidang yang cukup sempit. Contohnya dari subjek ini temanya itu seperti film, teknologi. Nah, kalau topik ini lebih sempit. Misalnya film ini, contohnya ini kayak di dalam naungan film ini cara kerja film, hubungan antara produser dan pemain film dan sebagainya. Yang pertama ini ada daftar subjek. Belum masih yang tadi. Yang pertama ini dari mengidentifikasi topik itu ada 3. Yang pertama daftar subjek, yang kedua brainstorming untuk topik, yang ketiga ini pemetaan konsep untuk topik. Dari yang pertama daftar subjek. Daftar subjek ini mencakup 3 hal lagi. Yang pertama minat utama atau tujuan, yang kedua ini hobi atau kegiatan, yang ketiga ini isu atau keprihatinan. Jadi pembicara ini harus menentukan minat utama terlebih dahulu audiens yang akan mendengarkannya. Jadi sebisa mungkin pembicara ini menentukan minat utama dari audiens agar audiens ini tertarik akan yang akan disampaikan oleh pembicara. Terus apabila ada diundang pada kegiatan yang itu audiensnya mencakup tentang tema hobi, maka pembicara ini harus menentukan hobi yang pas yang akan disampaikan oleh pembicara kepada audiens. Yang ketiga ini isu atau berita-berita yang terkini yang lagi viral-viralnya. Selain pintar untuk menentukan minat atau hobi, pembicara ini harus tahu akan isu-isu terkini agar audiens ini tertarik kepada pembicara. Yang kedua ini brainstorming untuk itu topik. Brainstorming itu sendiri adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan gagasan dengan spontanitas. Jadi misalkan pembicara ini sedang memilih topik ini, dia ini perlu kreativitas
yang dadakan untuk menentukan topik tersebut. Jadi tidak perlu adanya revisi lagi. Maka kalau dia sedang berpikir dan menentukan topik, yaitu sudah menentukan topiknya sendiri dengan cara spontanitas. Yang ketiga ini pemetaan konsep untuk topik. Pemetaan konsep adalah sarana visual untuk mengeksplorasi hubungan antara subjek dan ide untuk menghasilkan koneksi. Jadi dari daftar subjek tadi perlu perlu koneksi untuk menentukan ide-ide tersebut, yaitu dengan pemetaan konsep. Terus yang kedua, menganalisis ujian. Sebelum membahas suatu topik, perlu untuk memahami ujian. Jadi pembicara ini juga sebelum sesudah untuk menentukan topik, maka langkah kedua ini menganalisis ujian. Ini juga termasuk penting karena ujian merupakan apa ya, terutama untuk menyampaikan sebuah apa ya menyampaikan sebuah pidato. Langkah-langkah dalam menganalisis audiens itu ada dua, karena informasi demografis, dengan kedua memahami siapa audiens. Informasi demografis ini mencakup dari usia, pendidikan, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, atau ras. Jadi pembicara ini sebisa mungkin untuk menentukan atau membedakan mana usia yang lebih tua, mana usia yang lebih muda, dan perlu untuk menyesuaikan topik tersebut dengan usia, terus juga pendidikan. Apabila pendidikan ini audiens ini pendidikannya yang sudah sarjana atau yang masih SMP atau SMA, ini harus bisa menyesuaikan konteksnya. Dan untuk jenis kelamin ini juga penting karena bisa mempengaruhi topik dari pidato tersebut. Jadi lebih ke kelakian atau kewanitaan. Terus yang kedua ini memahami siapa audiens. Ya, ini dengan cara menghilangkan stereotip prasangka yang didasarkan pada penilaian atau anggapan berdasarkan karakteristik perilaku orang lain. Jadi ini menghilangkan stereotip atau pikiran yang buruk. Jadi sebisa mungkin tidak ada apa ya, tidak ada tirai untuk membedakan mana yang misalkan tidak dominan kepada audiens tertentu atau kelompok tertentu dalam menyampaikan pidato tersebut. Ini ada data audiens terkait subjek. Yang pertama itu pengetahuan penonton, yang kedua minat penonton, yang ketiga sikap penonton terhadap subjek, yang keempat sikap audiens terhadap bicara. Yang pertama pengetahuan penonton. Ini juga penting, yang tadi juga dari ini pasti juga saling berhubungan sama yang tadi, misalnya pengetahuan penonton. Jadi bisa menyesuaikan topiknya dari pengetahuan penonton tersebut, mana yang sudah sarjana atau yang masih belum, ataukah masih yang pada awal-awal atau dasar-dasar dari perkuliahan. Terus yang kedua minat penonton. Si pembicara juga harus bisa menyesuaikan minat penonton tersebut. Misalnya dari minat penonton tersebut, apa yang suka dari minat tersebut, misalkan dari hobi atau teknologi atau masalah kedokteran dan lain-lain. Yang ketiga, sikap penonton terhadap subjek. Subjek tadi juga dijelaskan bidang yang cukup luas di film dan sebagainya. Jadi apabila sikap penonton ini sudah sudah bisa mendengarkan, maka penonton ini sudah bisa menyesuaikan kepada pembicara tersebut, sudah mulai nyaman akan tersebut, dan perlunya kredibilitas untuk pembicara. Yang keempat, sikap audiens terhadap pembicara. Pada dasarnya semua audiens juga menanyakan apakah pembicara ini mempunyai kredibilitas atau tidak. Makanya dari kredibilitas tersebut perlu adanya
sikap dari pembicara. Misalkan dari sikap pembicara ini mempunyai kredibilitas dengan cara uh, penyampaian yang lebih struktur, penyampaian yang lebih enak dan nyaman, terus juga jujur akan materi yang dibawakan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data ujian yang dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu mengumpulkan data melalui survei. Teman-teman juga sudah tahu kan survei seperti apa, jadi memilih apa ya, memilih jawaban untuk mengetahui siapa itu agen dengan cara apa ya, kayak membuat link, terus membuat pertanyaan-pertanyaan umum, terus dikumpulkan, terus si pembicara ini bisa mengetahui apa jawaban dari agen. Yang kedua, mengumpulkan data melalui observasi. Jadi ini langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana si agen ini apa ya, pengetahuannya kayak gimana, terus dan sebagainya. Terus yang ketiga, mengumpulkan data dengan menanyakan orang yang mengundang berbicara. Yang ketiga ini cukup sering dilakukan oleh bicara dengan mengumpulkan data dengan menanyakan orang yang mengundang. Bisa saja seperti pada diundang ke acara seminar, terus seminar kemahasiswaan yang diundang ini dekan atau sebagainya, ini pasti akan menanyakan perihal mahasiswanya seperti apa dan bagaimana. Terus yang keempat, membuat tebakan demografi dan sikap ujian. Sama seperti tadi yang pertama yang masih demografis, ini bagaimana pembicara bisa mengetahui jawaban dari ujian dengan cara tebak-tebakan. Misalnya daerah ini sering bagaimana sehariannya, itu bisa mencakup apa ya, pengetahuan dari audiens itu tersebut. Selanjutnya, tujuan menganalisis audien. Mencantumkan topik yang sesuai dengan audien dan menggunakan analisis audien untuk menyesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan harapan audien. Sama seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi analisa audien ini untuk memperkenalkan audien ini siapa, atau memberi kepastian pembicara untuk menyampaikan materi kepada audien agar audien ini nyaman materi yang akan disampaikan oleh si pembicara tersebut. Lanjut. Terus akan Halo, dijelaskan oleh teman saya Inom tadi. Silakan. halo, yang selanjutnya ada memahami latar pembicaraan. Jadi memahami latar pembicaraan di sini adalah eh, dalam membentuk latar pidato itu kita harus tahu lokasi dan peristiwa. Gimana caranya kita bisa tahu? Yaitu dengan membuat beberapa pertanyaan beserta jawabannya juga. Dan pertanyaan yang pertama itu harapan khusus dari pidato tersebut. Jadi kita juga harus tahu sebagai pembicara apa sih harapan khusus dari pidato yang ingin disampaikan itu. Semisal kayak presentasi kali ini itu harapannya untuk pembicara misalnya hanya formalitas, yaitu untuk memenuhi persyaratan tugas. Lalu yang kedua, pertanyaan berupa berapa panjang pidato yang tepat. Karena di dalam pidato itu biasanya ada batasan waktu. Contohnya ketika kita berpresentasi di kelas, biasanya akan membutuhkan waktu yang cukup singkat. Jadi nggak terbatas oleh waktu, nggak terlalu lama. Jadi harus memilih topik itu yang nggak terlalu luas agar cepat selesai. Jadi kita juga harus tahu pentingnya memahami apa yang diekspektasikan penonton atau audiens terkait batasan waktu tersebut. Lalu yang selanjutnya pertanyaan berapa jumlah audiens.
berapa jumlah audiens di sini yang dimaksud adalah jumlah keseluruhan dari audiens. Berdasarkan buku yang telah diterjemahkan, buku dari Prof. Ali itu, audiens dianggap sedikit jika kurang dari 50 orang. Jadi audiens yang sedikit itu akan membuat si pembicara bisa menyampaikan materi lebih dekat secara fisik dengan audiens, dan itu akan lebih leluasa bergerak. Semisal kalau jumlah audiensnya terlalu banyak, itu jarak secara fisik akan lebih berjarak, jadi nggak terlalu dekat. Beda kalau jumlah audiensnya itu sedikit, antara pembicara dengan audiens itu pasti lebih dekat. Lalu yang selanjutnya, di mana dan kapan pidato disampaikan. Di mana dan kapan ini perihal waktu dan tempat. Kalau yang di mana itu, kita harus tahu, mengobservasi terlebih dahulu bagaimana tempat tersebut. Apakah di ruangan yang luas atau di ruangan yang sempit. Kalau di ruangan yang lebih luas, pastinya kita sebagai pembicara akan berbicara lebih keras, lebih lantang. Berbeda halnya dengan di ruangan yang lebih sempit, maka lebih mengurangi suara yang lantang tersebut. Lalu yang selanjutnya perihal kapan. Kalau kapan ini lebih ke waktu. Jadi kita juga harus tahu kondisi waktu tersebut. Semisal sebelum pemilu kemarin, ketika kita diundang sebagai pembicara, pastinya kita berpidato itu lebih cenderung menghindari hal-hal yang sekiranya terlihat mendukung salah satu kubu calon. Takutnya terjadi perpecahan karena misal saya terlalu membicarakan suatu kubu tertentu, maka suatu kubu yang lain pasti akan merasa tidak nyaman karena sebagai pembicara tidak memikirkan sensitivitas perasaan dari audiens itu tadi. Lalu yang selanjutnya ada memilih topik. Jadi kalau memilih topik ini berbekal daftar topik dan informasi yang telah dikumpulkan. Langkah selanjutnya adalah memilih topik, bandingkan beberapa topik dengan profil audiens. Jadi memilih topik ini tadi, setelah semua langkah-langkah yang dari awal sudah dilakukan, itu langkah selanjutnya adalah memilih topik. Bandingkan beberapa topik yang telah disediakan itu dengan profil audiens, seperti usia atau kondisi wilayah, dan lain sebagainya. Dan beberapa pertanyaan untuk memilih topik, pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu mengidentifikasi topik yang sesuai dengan situasi bicara. Yang pertama, apakah ada topik yang terlalu sederhana atau sulit untuk audiens? Nah, di sini pastinya kita sebagai pembicara harus memikirkan juga bagaimana pengetahuan audiens kita. Lalu yang kedua, apakah beberapa topik lebih menarik bagi audiens? Ini sebagai perbandingan bagaimana tema itu harus disusun secara lebih mendalam lagi. Takutnya ketika kita menyampaikan materi itu kurang tertarik untuk audiens akan cenderung untuk tidak mendengarkan karena merasa kurang tertarik, kurang relate gitu terhadap dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, bagaimana usia, etnis, dan lainnya yang berhubungan dengan topik. Ini pastinya kalau usia nggak ada sangkut pautnya. Misal kita ngomong sama anak kuliah, tapi materi yang disampaikan itu seperti kisah-kisah Nabi, itu mungkin kurang kurang bisa memenuhi ekspektasi yang diekspektasikan oleh audiens anak kuliah atau mahasiswa tersebut. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah menulis tujuan pidato. Sebagai pembicara kita tuh harus tahu tujuan pidato itu apa, dan kita juga harus menulisnya. Nah, tujuan utama pidato itu ada 3, menghibur, memberi informasi, dan juga membujuk. Ada juga tujuan spesifiknya dari pidato, yaitu pernyataan yang mengidentifikasi respon dari audiens. Nah, menulis tujuan pidato yang spesifik tadi itu ada 4 langkah.
Yang pertama, tulis tanggapan yang diinginkan pembicara dari audiens. Misalkan, tanggapan yang diinginkan si pembicara itu, saya ingin teman-teman memahami tujuan dari pidato. Sebagai contoh, yang sekarang ini kita berusaha menjelaskan ke teman-teman, yaitu saya ingin teman-teman memahami tujuan dari pidato. Lalu yang kedua, menulis reaksi spesifik dari audiens yang diinginkan. Yaitu contohnya saya ingin teman-teman percaya bahwa menentukan tujuan pidato itu sangat penting dalam berpidato, berpresentasi. Lalu yang ketiga, pastikan pernyataan tujuan hanya berisi satu gagasan. Di sini maksud dari hanya satu gagasan itu kita nggak boleh ada kata dan. Semisal saya ingin teman-teman memahami tujuan pidato dan dampak dari suatu pidato tersebut. Itu akan temanya akan kemana-mana. Jadi nggak hanya fokus di satu tema saja. Lalu yang selanjutnya, perbaiki pernyataan hingga menggambarkan pengetahuan, minat, nilai-nilai audiens. Jadi yang keempat ini, yang terakhir, kita harus juga menempatkan diri sebagai pembicara. Kalau pembahasannya tujuan pidato, maka fokus temanya yaitu tadi bagaimana tujuannya, bukan kemana-mana pembahasannya. Jadi harus fokus kepada satu materi tema itu. Nggak boleh kemana-mana. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.